Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Bapak dan Ibu yang traveling ke Eropa atau ke Prancis, sangatlah disarankan untuk mengunjungi Menara Eiffel. Menara Eiffel sebelumnya bernama Menara Paris. Merupakan sebuah menara besi yang dibangun oleh Camp de Mars di tepi sungai Seine, Paris. Menara ini telah menjadi ikon global Prancis dan salah satu struktur yang terkenal di dunia. Dinamai sesuai nama perancangnya, Gustave Eiffel. Menara Eiffel adalah bangunan tertinggi di Paris dan salah satu struktur terkenal di dunia. Lebih dari 200 juta orang telah mengunjungi menara ini sejak pembangunannya tahun 1889. Menara Eiffel memiliki ketinggian 325 meter, yang berarti sama sekitar 81 tingkat dengan bangunan konvensional. Gustave Eiffel sebenarnya berencana membangun menara ini di Barcelona untuk pameran universal di tahun 1888. Tetapi para pihak yang bertanggung jawab di balai kota Barcelona menganggapnya aneh dan mahal dan tidak cocok dengan kota itu. Setelah penolakan rencana Barcelona, Eiffel mengirim draftnya kepada pihak yang bertanggung jawab untuk pameran universal di Paris, di mana ia membangun menaranya setahun kemudian, yaitu tahun 1889. Menara ini diresmikan tanggal 31 Maret 1889 dan dibuka untuk umum tanggal 6 Mei 1889. 300 pekerja menggabungkan bersama 18.083 bagian besi benam menggunakan 2,5 juta paku dalam bentuk struktural oleh Maurice Koechlin. Dek pengamatan teratas dengan ketinggian 275 meter merupakan wilayah tertinggi struktur arsitektur di Uni Eropa ini yang dibuka untuk umum. Menara ini memiliki 2 restoran. Altitude 95 di tingkat pertama pada ketinggian 90 meter di atas permukaan laut. Dan Jules Verne, sebuah restoran gastronomis mahal di tingkat kedua dengan lift penumpang dari tingkat dasar ke tingkat pertama dioperasikan oleh kabel dan penarik yang dijalankan oleh piston besar berkekuatan air. Ketika menaiki lengkungan, kabin elevator naik sedikit, tapi dengan kejutan naik setiap beberapa detik untuk menjaga tingkatnya sejajar. Pembangunan elevator diperlihatkan dan dibuka untuk umum dalam sebuah museum di 1 dari 4 pilar menara. Menara ini pernah disambar petir. Petir menyambar Menara Eiffel pada 3 Juni 1902 pukul 9:20 malam. Puncak setinggi 100 meter harus dibangun kembali dan lampu yang menerangi segera diganti. Sejak 1925 hingga 1934, papan iklan untuk Citroen memenuhi 3 dari 4 sisi menara.
menjadikannya papan iklan tertinggi di dunia pada waktu itu. Dari Wikipedia disebutkan, sebelum pendudukan Nazi di Paris tahun 1940, kabel lift dipotong oleh orang Prancis sehingga Adolf Hitler harus menaiki tangga untuk menuju ke puncaknya. Pada periode berikutnya, ketika mengunjungi Paris, Hitler memilih berada di bawah. Dikatakan bahwa Hitler menguasai Prancis, bukan Menara Eiffel. Pada bulan Agustus 1944, ketika sekutu mendekati Paris, Hitler memerintahkan Jenderal Dietrich von Koltis, gubernur militer Paris, meruntuhkan menara bersama seluruh kota. Namun perintah itu ditolak. Lift menara bekerja normal beberapa jam setelah pembebasan. Keindahan Paris, Prancis memang bisa memabukkan. Kota yang penuh romantika ini memang memiliki energi magis yang membuat kita mau berlama-lama di kota cahaya ini. Namun ternyata keindahan Paris memiliki sisi yang tidak menyenangkan, yaitu berkeliarannya copet-copet yang siap mengintai turis-turis. Pencopet di Paris bisa dibilang cukup berbeda dengan copet di Indonesia. Kalau di Indonesia, mereka cenderung diam-diam dan lebih takut ketahuan. Sedangkan di Paris, mereka lebih beringas. Lokasi paling sering terjadinya pencopetan adalah di metro, kalau di Indonesia ini stasiun LRT. Dilihat dari berbagai pengalaman, pencopet di Paris umumnya beregu, tetapi tidak menutup kemungkinan kalau ada juga pencopet yang beraksi sendiri. Pencopet ini seringnya berpura-pura menjadi turis agar leluasa untuk mengamati korbannya dengan alih-alih sedang memperhatikan situasi di Paris dari dalam metro. Untuk menjalankan aksinya, mereka tidak segan-segan berinteraksi dengan korban ataupun menubruk tubuh korban agar korban kehilangan fokus untuk menjaga barang-barangnya. Berinteraksi ini ada banyak macamnya, seperti memancing untuk mengobrol dengan kawannya, kemudian kawan yang lain mengambil barang Anda, atau bahkan membantu mengangkat koper, padahal tangannya mencari-cari barang berharga yang ada di koper. Beringasnya, walaupun korban sudah menaruh curiga kepada mereka, mereka tetap akan menjalankan aksinya sampai mereka benar-benar ketahuan. Kalaupun ketahuan, orang-orang di sekitarnya hanya akan bilang, they work, tidak melakukan atau membantu kita. Modus lainnya adalah meminta donasi. Mereka meminta kita untuk mengisi kuesioner, seperti untuk memberikan bantuan kepada anak yatim dan lain sebagainya. Sebagai turis yang baik, kebanyakan orang-orang kita dari Indonesia akan menyambut permintaan dari warga lokal untuk mengisi kuesioner, walaupun belum jelas kuesioner itu untuk apa dan siapa. Bila ada diminta diisi kuesioner ini, apalagi mengharuskan Anda ke tempat yang lebih tenang dan sepi, lebih baik Anda tolak saja. Pasalnya, bisa jadi itu adalah modus kejahatan di mana Anda bisa diperas dengan dimintai uang secara bergerombol oleh mereka. Dan saya pun pernah mengalaminya. Dia minta
kita menuliskan angka. Saya tulis 2 euro, namun begitu saya tulis, dia minta uangnya, dia mintanya 20 euro. Bapak dan Ibu juga harus hati-hati kalau naik taksi di Paris. Kami pernah jadi korban. Kami disuruh bayar 230 euro dari bandara Charles de Gaulle sampai ke Hotel Ibis di Alesia. Padahal aslinya tarif taksi dari bandara Charles de Gaulle menuju ke kawasan pusat kota Paris sudah flat alias rata, yaitu sekitar 53 euro saja atau setara dengan 916 ribuan. Jadi saran kami sebaiknya menggunakan Uber saja. Kalau mau naik taksi, mencari oleh-oleh, mencari tempat lain, sebaiknya memakai Uber saja kalau di Indonesia, GrabCar atau GoCar. Bapak dan Ibu, ke kota Paris tidak afdol rasanya kalau tidak berkeliling kota. Berkeliling kota bisa dengan menggunakan bus atau melalui kanal-kanal dengan kapal pesiar. Naik kapal pesiar melalui sungai Seine menjadi cara berkeliling kota Paris yang praktis. Karena sebagian besar daya tarik kota ini berada di tepi sungai. Landmark seperti Menara Eiffel, Louvre Museum, Notre Dame Cathedral, Pont des Arts, dan Institut de France semuanya terlihat jelas dan mudah diakses dari sungai Seine. Bangunan-bangunan indah dan khas lain juga menjadi pemandangan pinggir sungai Seine, sesuatu yang mungkin tidak bisa kita lihat atau membutuhkan waktu lebih banyak untuk mengeksplornya kalau tidak naik kapal pesiar, namun hanya berjalan kaki. Keliling kota Paris juga bisa menggunakan bus, Big Bus of Paris, melengkapi perjalanan di Paris dengan hop on, hop off dengan Big Bus untuk menghemat waktu dan energi Anda. Ini bisa dinikmati dengan perjalanan menggunakan bus bertingkat 2 dengan atap terbuka untuk melihat pemandangan kota terbaik. Bapak dan Ibu bisa naik dan turun bus sepuasnya sepanjang kedua rute yang dilewati bus dengan 15 perhentian. Faubourg Saint-Honoré merupakan pusat mode di Paris yang cocok untuk berburu pakaian, furniture unik, hingga berbagai kosmetik yang berkualitas. Pusat perbelanjaan Boulevard Haussmann menjadi salah satu destinasi wisata yang wajib dikunjungi para turis yang ingin berbelanja, membeli oleh-oleh. Di sana kamu bisa berbelanja aneka fashion, perhiasan, hingga mencoba berbagai kuliner yang enak. The Marais menjadi tempat berburu oleh-oleh, barang-barang hasil kesenian, dan barang-barang unik. Selain itu, kamu juga bisa berburu fashion unik yang tidak biasa di sini, di The Marais. Bagi para traveler pecinta fashion vintage, kamu bisa berburu fashion item di Saint Queen Flea Market. Selain fashion, kamu juga bisa berburu sepatu, lukisan, hingga barang-barang seni rupa lain di sana. Maaf kalau kurang jelas pembacaannya. Di Saint Queen Flea Market.
Oh lala, pulang dari Paris tak bisa melenggang tanpa membawa oleh-oleh sebotol parfum. Apalagi buatan Studio de Parfum di Paris. Aroma keharuman otentik dalam sebotol parfum mewah khas Prancis bisa kamu pilih dalam 150 varian parfum homemade. Sebagai kotanya orang-orang pintar, wajar jika membeli oleh-oleh buku-buku terlaris. Di mana tempatnya? Ada di Bouquiniste of Paris, sebuah tempat di tepian sungai Seine yang dijadikan lapak para pedagang buku-buku bekas ataupun buku-buku baru. Sebagai turis di Paris, rasanya kurang nyaman dan aman dibandingkan dengan tanah air kita yang juga penuh dengan destinasi wisata murah, enak, nyaman, taksi gampang di sana, taksi susah, copetnya tidak sebesar dan sebanyak di sana. Rasanya lebih nikmat hidup di tanah air kita. Mari kita sama-sama lestarikan, mari kita sama-sama promosikan wisata Indonesia yang indah dan cantik dan sudah menjadi nomor 1 di dunia keindahannya. Terima kasih sudah menonton. Salam pakartanisukses.com. Jangan lupa like dan subscribe agar kami bisa berikan video berikutnya yang bisa menghiasi perjalanan kehidupan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.